Oke, ada kabar besar nih dari dunia diplomasi internasional, dan Indonesia ada di tengah-tengahnya. Sebuah langkah baru yang signifikan banget baru aja diambil untuk perdamaian Palestina. Nah, kali ini kita akan bedah tuntas soal sebuah Dewan Perdamaian Internasional yang baru dibentuk, dan tentu aja peran penting Indonesia di dalamnya. Jadi ceritanya begini, tanggal 23 Januari 2026, Indonesia resmi gabung dengan sebuah badan internasional baru. Namanya Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Ini bukan langkah kecil loh, yuk kita gali lebih dalam. Apa sih arti dari semua ini untuk upaya perdamaian di Gaza? Dan pengumuman ini datangnya nggak main-main, langsung dari Menteri Luar Negeri kita, Sugiono. Dari kutipan ini jelas banget ya, kalau keputusan Indonesia untuk bergabung itu bukan keputusan yang tiba-tiba. Justru, ini adalah puncak dari serangkaian proses dan dialog panjang yang tujuannya satu, cari solusi nyata untuk konflik di Palestina, khususnya di Gaza. Nah, pertanyaan terbesarnya sekarang, apa sih sebenarnya Dewan Perdamaian ini? Fungsinya apa? Tujuannya apa? Oke, mari kita selami lebih dalam lagi. Gampangnya gini, Board of Peace, atau kita sebut aja BOP, adalah sebuah organisasi dengan misi yang sangat-sangat spesifik. Jadi tugasnya itu bukan cuma sekedar menghentikan konflik, tapi juga membangun kembali semua yang hancur dan memastikan ada stabilitas jangka panjang di Gaza. Jadi, kerjaan Dewan ini dibagi jadi 3 langkah praktis. Pertama, mereka akan memantau jalannya administrasi pemerintahan di sana. Kedua, menstabilkan kondisi, baik itu keamanan maupun sosial. Dan yang ketiga, yang paling penting, melakukan rehabilitasi alias pembangunan kembali. Kelihatan kan, pendekatannya sangat terstruktur, mulai dari pengawasan sampai pemulihan. Tentu aja ya, inisiatif sebesar ini nggak mungkin dikerjakan sendirian. Sekarang, mari kita lihat, siapa aja sih negara-negara yang ada di balik pembentukan Dewan Perdamaian ini? Koalisi ini isinya bukan negara sembarangan. Kita lihat ada Arab Saudi, Turki, Mesir, dan tentu saja Indonesia. Kehadiran negara-negara ini memberikan bobot dan kredibilitas yang luar biasa. Yang bikin koalisi ini jadi sangat kuat adalah gabungan antara kekuatan diplomasi dengan kekuatan finansial dari negara-negara Teluk. Ini kombinasi yang krusial banget untuk proyek rehabilitasi skala besar. Dan oh ya, kesepakatan ini sendiri tercapai setelah pertemuan puncak di Sharm el-Sheikh, Mesir. Sekarang, kita fokus ke peran Indonesianya. Kenapa sih Indonesia merasa perlu untuk terlibat langsung di sini? Apa motivasi strategis di balik keputusan ini? Pernyataan dari Menlu Sugiono ini jujur, lugas, dan kuat banget. Ini menjelaskan segalanya. Bagi Indonesia, keikutsertaan ini adalah sebuah keharusan. Ini sejalan dengan komitmen panjang negara kita untuk mendukung perdamaian dan stabilitas dunia, apalagi untuk Palestina. Jadi ini bukan lagi soal pilihan, tapi sudah jadi sebuah kewajiban moral dan diplomatik. Oke, Dewan ini sudah terbentuk. Terus gimana peta jalan menuju perdamaian ke depannya? Apa sih peran Dewan ini dalam skema yang jauh lebih besar? Nah, ini satu hal yang penting banget buat kita pahami bersama. Dewan Perdamaian ini tidak dibentuk untuk menggantikan peran PBB. Sama sekali bukan. PBB tetap jadi badan global utama. Anggap saja Dewan ini seperti sebuah satuan tugas khusus yang lahir dari kepedulian bersama untuk menangani krisis spesifik di Gaza dengan cara yang lebih nyata dan lebih fokus. Dan pada akhirnya semua upaya Dewan ini, dari administrasi, stabilisasi, sampai rehabilitasi, semuanya mengarah pada satu tujuan jangka panjang yang sudah lama kita perjuangkan bersama. Jadi, ini bukan sekedar membangun kembali gedung-gedung yang runtuh, tapi tentang membangun kembali harapan akan masa depan, di mana setiap langkahnya selalu diarahkan untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina dan implementasi solusi dua negara. Kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan besar untuk kita renungkan. Dengan adanya koalisi negara-negara kuat yang berkomitmen pada tujuan yang sangat jelas ini, mungkinkah ini benar-benar menjadi titik balik yang kita tunggu-tunggu? Mungkinkah ini langkah paling konkret menuju perdamaian permanen di Palestina? Ini adalah sebuah perkembangan yang layak untuk kita saksikan bersama.